Sehat. Ada yang akan lama kan? Ada. Kamu? 20. Pernah ikut atau belum? Udah, tahun kemarin udah. Terus? Lulus. Bisa? Enggak ngerjain itunya Pak. Waktu UTS. Oh gitu. Jadi kalau mata kuliah saya misalnya ada tugas, yang penting tugasnya terkumpul. Aman, insya Allah aman. Jadi saya sebenarnya tidak berkeinginan untuk tidak meluluskan. Hanya saja selama online kan, bagaimana saya mendeteksi kamu berkarya atau tidak kan dari data yang kamu kumpulkan. Kalau tidak ada ya, otomatis saya tidak bisa menilai. Selama ada dan bagus memenuhi kriteria saya, sama. Jadi biasanya mohon maaf kalau misalnya ada beberapa teman yang mungkin ikut mata kuliah saya kemudian tidak lulus. Biasanya saya minta konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasi maksudnya ada yang tugas belum terkumpul atau sudah lengkap tapi tidak ada nilainya, atau mungkin masuk ke spam yang belum sempat saya buka. Saya akan selalu berusaha selama kamu jujur. Biasanya nggak lulus sekarang, nggak kumpulkan, kemudian nggak jujur. Dan jujurnya gimana? Kopas. Ya bukan saya sok teliti, tapi biasanya begitu saya melihat karya yang hampir sama, itu langsung saya telusuri lagi kira-kira sama benar apa enggak. Jadi memang kasus di reprografika itu bila saya tidak meluluskan ya karena tidak mengumpulkan tugas atau sampai di akhir penilaian tidak ada tugas yang terkumpul. Kemudian yang kedua, tidak jujur. Dan saya terus terang kalau memang tidak jujur, saya bilang saya tidak bisa meluluskan kamu karena ada indikasi ketidakjujuran. Ya perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang sifatnya digital itu kan bisa kita akali. Padahal yang saya ingin, sejelek apapun, kalau itu pun kamu anggap jelek, atau tidak bagus apapun karyamu, yang penting karyamu sendiri insya Allah tetap akan saya menilai semampu saya memberi. Saya akan berusaha objektif, tapi biar bagaimanapun kan subjektivitas saya juga tetap ada. Ini tadi saya tanya, ada yang jadi angkatan lama, kayaknya ada lagi ini, tapi kok belum ada. Oh kelas besok sih, kita dulu kelasnya. Iya. Ini ada. Baik, saya lanjutkan sedikit tentang cetak. Jadi kalau kalian pernah menelusuri cabang-cabang di dalam seni rupa, itu salah satunya adalah seni grafis, seni lukis, kemudian seni patung, seni grafis. Mungkin ada juga yang menganggap bahwa grafis ini bisa saja dimasukkan ke lukis karena kalau dia merupakan karya murni, maka dia lebih ekspresif daripada fungsionalnya. Tetapi antara seni lukis, karya seni lukis dengan karya grafis itu ada perbedaan. Kalau karya seni lukis seperti misalnya yang kita banyak kenal kayak Mona Lisa, itu yang asli kan cuma satu. Jika ada yang sama, maka itu dianggap palsu. Atau mungkin istilah sekarang itu KW. Kita tahu bahwa seniman atau pelukis itu ada yang bisa meniru semirip mungkin objek yang dilukis, sehingga membedakan antara yang palsu dan yang asli itu seringkali juga sulit. Saya nggak tahu seperti film Raden Saleh, itu kayaknya juga kasusnya seperti itu, ya pemalsuan. Jadi kalau di dalam bidang seni lukis, karya asli itu hanya satu. Yang kedua pasti palsu. Tetapi kalau karya grafis,
karena kemampuan reproduksinya, kemampuan cetaknya, maka seberapapun banyaknya, karena polanya cuma satu, maka semua hasil cetaknya itu dianggap ori. Ya, jadi mungkin diberi nomor edisi 1, edisi 2, sampai mungkin edisi 100. Nah, itulah yang dikembangkan oleh desain grafis atau reprografika untuk dimanfaatkan sebagai penyebaran informasi dengan tujuan bisa menjangkau masyarakat luas. Jadi perlu diingat perbedaan antara seni lukis dan seni grafis. Nah, seni grafis ini yang berkembang selanjutnya menjadi desain grafis. Seni grafis sifatnya murni. Jadi kalau kita mau membedakan seni itu ada yang terapan, ada yang bolak-balik boleh, murni dulu atau terapan dulu, atau fine art dan applied art. Apa yang dimaksud seni murni? Seni murni itu adalah seni yang diciptakan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekspresi si pencipta atau seniman atau kreatornya. Tidak ada tujuan fungsional lain. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana seperti lukisan-lukisan yang harganya saat ini mungkin sampai triliunan rupiah, apakah itu termasuk seni murni? Jadi kalau kamu di internet mungkin ada daftar lukisan-lukisan yang harganya sampai triliunan. Salah satunya mungkin termasuk lukisan Raden Saleh, karena Raden Saleh adalah tokoh seni lukis Indonesia yang juga sangat berpengaruh. Pada awalnya seniman pasti menciptakan untuk ekspresinya tanpa memikirkan harga. Kalau misalnya dia berharga sampai ratusan ribu dolar atau triliunan rupiah, itu adalah efek dari mungkin yang pertama popularitas dari seniman itu sendiri. Karena seniman juga memiliki keterampilan teknis yang tidak main-main, tidak kaleng-kaleng. Teori melukisnya mungkin tidak hanya didapat dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Hasil karyanya juga sudah diakui. Kemudian biasanya yang berpengaruh terhadap karya lukis itu adalah jika seniman itu sudah meninggal. Jadi lukisan-lukisan yang setahu saya sekarang masuk kategori triliun itu hampir semua sudah meninggal. Ya memang pelukis-pelukis modern Indonesia sekarang banyak juga yang harga lukisannya mungkin tidak masuk akal bagi orang-orang awam. Sampai miliaran itu ada. Tapi mereka tujuannya bukan untuk uang. Berbeda dengan terapan. Kalau terapan itu adalah seni fungsional yang memang pada saat diciptakan untuk kebutuhan ekonomi. Nah, jadi pertimbangannya ekspresinya mungkin sedikit. Misalkan itu hanya karena memang seniman tersebut memiliki ciri khas. Ya seperti desainer, misalnya arsitektur, mungkin seperti yang Gubernur Jawa Barat ini kan arsitek juga, Ridwan Kamil itu kan memiliki kekhasan dalam desain arsitekturnya. Nah itu adalah sentuhan individual. Jadi sentuhan individual ini sifatnya subjektif dan itulah yang membedakan dengan seni terapan. Seni grafis yang ini itu tujuannya adalah untuk ekspresi individual juga. Jadi hampir sama dengan seni lukis. Kalau misalnya itu terjual mahal, itu ya karena efek saja, efek kekaguman orang, apresiasi orang terhadap karya tersebut. Nah, kemampuan reproduksi inilah yang dimanfaatkan oleh desain grafis atau reprografika untuk menyebarkan informasi dengan mencetak sebanyak mungkin. Mulai dari cetak yang sifatnya manual, ya cetak tinggi, cetak datar, kemudian cetak saring dan sebagainya, sampai cetak offset yang sekarang sudah lebih canggih lagi yaitu digital printing. Itu tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi secara luas. Sekalipun demikian, saya juga kadang-kadang berpikir apakah masih relevan ya, cetak mencetak ini untuk menyebarkan informasi. Selain kemasan, kalau kemasan jelas butuh. Kemasan sampai kapanpun insya Allah masih dibutuhkan. Sebuah produk pasti membutuhkan kemasan, dan kemasan itu harus dicetak.
Ya nggak tahu ya, setelah era sekarang terlewati, bisa jadi nanti bukan lagi cetak mencetak, tetapi mungkin sudah dalam bentuk hologram barangkali. Dulu kami mengandalkan bahwa suatu saat kamera digital itu bisa menghasilkan hasil pemotretan yang bisa memisahkan antara objek yang satu dengan objek yang lain seperti halnya layer di Photoshop. Sekarang masih belum ada mungkin, tetapi dengan adanya AI itu bukan tidak mungkin. Ya seperti aplikasi-aplikasi peniruan wajah itu kan juga menggunakan AI. Sehingga mungkin apa yang jadi imajinasi saya tersebut suatu saat mungkin akan tercipta. Jadi motret selain memunculkan raw juga memunculkan file TIFF yang sudah dalam bentuk layer atau file PSD dalam bentuk layer. Insya Allah tahu ya kalau saya mengatakan TIFF PSD. TIFF PSD itu adalah format bitmap yang bisa dalam bentuk layer. Layer itu memisah antara satu objek dengan objek lainnya. Mana objek yang depan, mana yang belakang, mana yang tengah. Nah, era seperti ini segala sesuatunya mungkin. Kalau dulu cetak offset merupakan unggulan, prosesnya dari komputer mungkin masih ke film. Jadi proses cetak offset itu kan dari komputer desain, kemudian di outputnya adalah film yang nantinya film itu di-upgrade ke plate atau plat untuk dipasang di mesin cetak. Sekarang sudah langsung komputer to plate, jadi tidak melalui tahap film. Bahkan di era sekarang sudah komputer to print. Jadi semakin canggih, semakin maju, semakin memudahkan, dan tenaga-tenaga seperti tenaga repro barangkali sudah tidak diperlukan lagi karena langsung dari setting komputer menjadi output dalam bentuk plat atau menjadi cetak. Di antara kalian mungkin sudah terbiasa melakukan proses cetak mencetak menggunakan printer, dan seringkali mungkin ada ketidakpuasan antara apa yang tampak di luar dan apa yang menjadi output dari cetak yang kamu lakukan tersebut. Hal itu bisa dimaklumi karena terkadang setting monitor atau kalibrasi monitornya tidak sesuai dengan kalibrasi printernya. Kalibrasi itu semacam sinkronisasi warna antara monitor dan printer. Apalagi misalnya kalau kamu menggunakan warna RGB di dalam mendesain kemudian kamu print dengan CMYK, pasti tidak akan sama. Hal seperti itu memang harus selalu dilakukan. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan Windows maupun menggunakan Apple, itu memang tingkat kemelesetannya itu jauh lebih besar Windows dibandingkan Mac atau Apple. Makanya percetakan-percetakan itu banyak yang menggunakan Mac. Kalau di sini kayaknya masih banyak yang menggunakan Windows atau PC. Tapi kalau di Sidoarjo, Surabaya itu mayoritas menggunakan Windows. Karena memang tingkat akurasinya itu jauh lebih bagus. Tingkat harganya juga jauh lebih bagus. Tapi kalau memang dana tidak terbatas, kenapa tidak? Banyak keunggulannya. Harganya memang bisa sampai 2-3 kali lipat barangkali. Tapi dari pengalaman saya menggunakan Apple yang model lama saja, jadi sistem operasinya jauh dari yang sekarang. Wong saya kerja di Sidoarjo di percetakan itu sekitar tahun 99-2000. Kamu baru lahir barangkali. Itu aja saya tidak pernah mengalami yang namanya hang. Padahal file untuk percetakan masa itu ukurannya pasti relatif besar. Apalagi filenya biasanya TIFF itu jauh lebih besar dibandingkan JPG. Nah, pemahaman seperti ini mudah-mudahan nanti bisa ya sedikit banyak saya berikan ke kalian. Berkaitan dengan model warna yang sudah saya kenalkan kemarin yaitu RGB dan CMYK. Jadi perlu untuk yang baru masuk mungkin perlu diingat bahwa RGB itu adalah bukan
kalau misalnya kamu mendesain bukan untuk warna cetak, tapi tujuannya adalah untuk ditampilkan di display monitor, baik monitor televisi, HP maupun Videotron. Kalau untuk cetak harus CMYK. Pengendalian prosentase antara satu warna individual dengan warna individual lain itu membutuhkan kepekaan dan membutuhkan latihan. Tidak bisa dihafalkan secara teoritis. Buku panduan warna ada, tetapi terkadang panduan warna itu hanya untuk acuan utama. Hasilnya tetap harus melakukan uji coba. Mungkin di antara kalian merasa bahwa biasa-biasa saja tentang warna, tapi nanti kalau kalian sudah pernah mencoba bekerja di percetakan, pengetahuan tentang warna itu sangat bisa. Jadi CMYK, RGB. Nah sekarang pertanyaannya, komponen apa sajakah sehingga kita bisa melihat warna? Jadi komponen pendukung supaya kita bisa melihat warna itu apa? Ada yang tahu? Cahaya. Oke, yang pertama cahaya. Kemudian yang kedua? Komposisi itu bukan komponen utama. Pigmen harus berada pada suatu objek, berarti objek. Jadi harus ada cahaya, ada objek. Kemudian yang ketiga ada alat penglihatan atau misalnya pun bukan mata, itu menggunakan alat ukur. Jadi di percetakan itu ada alat ukur untuk warna. Nah, mengapa cahaya? Kita bayangkan kalau dalam situasi gelap kita bisa melihat cahaya warna apa enggak? Dan berdasarkan teorinya, warna yang masuk ke atau ditangkap oleh sensor mata kita itu adalah warna yang dipantulkan oleh objek. Objek kita akui berwarna merah karena objek tersebut memantulkan warna merah. Bisa saja warna itu berupa pigmen. Jadi misalnya kamu melihat hasil cetakan terlihat warna merah, itu karena bidang tersebut memantulkan warna merah ke spektrum warna merah. Kita tahu bahwa cahaya itu berasal dari satu warna, yaitu warna putih. Yang kalau diuraikan menggunakan prisma akan terjadi atau menjadi magiku. Jadi cahaya itu putih kemudian diuraikan menjadi magiku ini. Jika itu objek dan objek tersebut mampu memantulkan salah satu spektrum yang ada di magiku itu, maka itulah warna yang kita kenal. Ya, jadi misalnya kita melihat belalang, kita sebut berwarna hijau. Berarti pada saat itu belalang memantulkan spektrum warna hijau dari cahaya yang diterimanya. Itu logikanya. Bagaimana dengan bunglon? Bunglon kan bisa berubah-ubah warna. Jadi itulah hebatnya bunglon. Kemampuan kulitnya untuk memunculkan berbagai macam warna sesuai dengan adaptasinya dia pada lingkungan di mana dia berada. Makanya manusia yang bisa mengelabui itu bersifat bunglon. Bagaimana kalau objek berwarna hitam? Warna apakah yang dipantulkan? Cahaya berwarna putih. Berarti kalau berwarna hitam, dia tidak memantulkan spektrum sama sekali. Kalau dia memantulkan semua spektrum, berarti dia berwarna putih. Ya, bisa dipahami ya. Jadi semua objek yang ada di lingkungan kita, apapun yang kita akui sebagai berwarna hijau merah, itu karena dia memantulkan spektrum warna tersebut. Jadi logikanya sederhana saja. Nanti kalau misalnya kita mencetak, ya kita lihat muncul warna biru. Tapi memang pada umumnya yang kita lihat dia seolah-olah itu biru, padahal itu adalah pantulan. Dan seperti saya jelaskan minggu lalu, terkadang satu warna yang kita anggap sebagai warna tunggal itu terbentuk dari komposisi 2 atau 3 atau bisa 4 warna. Jadi misalnya merah, kalau merah murni dia pasti akan terdiri dari magenta dan yellow. Maksimalnya adalah 100%.
Jika dia agak gelap, ada kemungkinan masuk unsur cyan atau cyan dan unsur black. Bisa 5%, bisa 10%. Warna yang paling kuat adalah warna hitam. Jadi di dalam desain, kenapa teks umumnya berwarna hitam? Karena biasanya warna hitam numpang di warna apapun pasti akan tetap terbaca. Tidak perlu dilubangi istilahnya. Jadi misalnya dia numpang di atas warna hijaunya tidak usah dibolongi menjadi putih supaya tetap terlihat hitam. Ditumpuk saja dia tetap hitam. Itu prinsip cetak. Tetapi kalau misalnya ada warna di atas warna hijau, pasti sebelum warna kuning tersebut dicetak, pada bagian warna hijau yang nantinya tercetak teks warna kuning, dia akan berwarna putih. Karena apa? Kalau warna lain, misalnya hijaunya tidak dibuat warna putih, kuning di atas hijau tidak akan terlihat. Jadi logikanya warna lebih muda numpuk di warna lebih tua, itu warna lebih tua harus dibuat negatif. Di dalam desainnya, di dalam proses pembuatan film cetaknya nanti. Tetapi kalau warna hitam numpuk di warna apapun dia akan tetap hitam. Warna paling kuat itu warna. Kemudian cahaya, warna, kemudian mata. Mata itu adalah penglihat. Objek dulu ya, objek bisa apa saja yang ada di sekitar kita. Semua objek bisa berwarna, bisa mungkin tidak berwarna. Bagaimana dengan pigmen cat? Pigmen cat itu sebenarnya menurut logikanya berarti kan pigmen tersebut adalah zat kimia yang apabila disapukan dan terkena cahaya mampu memantulkan pigmen sesuai dengan yang diinginkan. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya, ini masalah. Saya tidak bisa terlalu banyak ngomong ini karena kondisinya memang. Kemudian mata, syaratnya itu adalah tidak buta warna seperti yang saya katakan. Karena kalau kamu buta warna, nanti agak kesulitan membedakan antara satu warna dengan warna yang lainnya. Tes buta warna untuk jurusan-jurusan seni, bahkan jurusan-jurusan teknik, jurusan kimia itu selalu dilakukan. Bukan untuk diskriminasi, tetapi jika kamu tidak memenuhi kriteria bahwa kamu atau masuk golongan buta warna, nanti agak kesulitan. Kimia kan juga begitu. Hasil pencampuran dua zat yang harusnya misalnya warna biru, tapi kamu tidak bisa membedakan itu biru atau hitam, kan sulit. Di grafika juga gitu, dicetak mencetak juga demikian. Kalau kamu tidak bisa membedakan antara satu warna dengan warna lainnya, itu nanti akan kesulitan. Ya, jadi memang saya buta warna itu genetis. Maksudnya menurun. Bisa saja bapak ibu saya tidak buta warna, tetapi mungkin mbah saya atau kakak saya buta warna. Ada kemungkinan nanti cucu saya atau anak saya buta warna. Ada kemungkinan karena faktor gen X, Y itu kan juga berpengaruh. Tapi memang buta warna itu bukan penyakit, tidak bisa disembuhkan. Tetangga saya pernah, kebetulan bapaknya adalah seorang marinir angkatan laut, ya sudah pensiun dan sudah baru. Kemudian anaknya juga ingin menjadi, nah kendalanya dia pada saat itu dia tidak berhasil lolos untuk bisa menjadi. Jadi sekali lagi bukan saya merendahkan, bukan saya mendiskriminasi, tetapi memang ada jurusan-jurusan tertentu yang membutuhkan kemampuan kita untuk bisa memilah-milah warna satu dan warna yang lain. Karena biar bagaimanapun kepekaan kita terhadap warna, pembedaan warna itu sangat diperlukan. Sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira tentang warna, tentang perbedaan seni lukis dan grafis tadi. Jadi misalnya kamu nanti sudah punya pola cetak tinggi, mungkin suatu saat sudah tidak kamu gunakan, kamu simpan, terus suatu saat kamu modifikasi lagi, kamu cetak, itu karyamu tetap original. Sampai 10 pun dia original, edisi 1, edisi 2, edisi 3. Sablon juga demikian. Karena apa? Karena memang kemampuan sablon, kemampuan cetak itu memang untuk jumlah yang
banyak. Kalau misalnya kita mencetak satuan, dalam arti butuhnya tidak terlalu banyak, meskipun mungkin per lembarnya relatif lebih mahal, maka kita lebih memilih digital printing. Jadi sekarang kalau misalnya tugas, anak-anak kan langsung digital printing, karena cuma 1 atau 2 per lembarnya, mungkin hanya 5.000 misalnya. Tetapi kalau misalnya itu, jadi umpama ada pesan poster sebanyak 1.000 lembar, kemudian kamu cetak digital, bangkrut. Ya, 1.000 lembar kali 5.000 berarti hanya untuk dapat 1.000 lembar harus mengeluarkan uang 5 juta. Padahal kalau cetak offset mungkin tidak sampai segitu. Ya, jadi itu pertimbangan ekonominya. Proses cetak mencetak, kapan kita memilih sablon, kapan kita memilih offset, kapan kita memilih digital printing, itu tergantung budget, tergantung anggaran yang ada, dan tergantung jumlah yang akan dicetak. Kalau perusahaan-perusahaan besar, katakan seperti misalnya Polytron, Mastion, itu mencetak kemasan pasti sampai ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Sehingga jatuhnya relatif lebih murah. Mereka tidak akan melakukan proses mencetak menggunakan digital printing. Sekarang bayangkan satu cetakan kemasan, katakan harga 5.000, ukuran besar, Magicom itu kira-kira A3 atau A0 itu. Berapa ya sudah satu lembar? Kan jauh lebih mahal. Jadi memang reprografika itu selain mempelajari bagaimana mempersiapkan file untuk dicetak, kita juga harus memperhitungkan bagaimana eksekusi akhir dari desain kita. Kamu juga bisa ikut memberi edukasi kepada klien, kira-kira kalau untuk sablon itu habisnya berapa, memperkirakan offset berapa, kemudian digital berapa. Kita tahu bahwa customer atau pemesan selalu menginginkan hasil yang bagus, proses yang cepat, harga yang pasti. Sekaya apapun perusahaan pasti arahnya ke sana. Oleh karena itu pengetahuan tentang penghitungan-penghitungan seperti itu sedikit banyak harus bisa dipelajari atau dikuasai. Kalau mencetak cuma 100 lembar, ya kita anjurkan saja sablon. Kenapa ada digital printing? Jatuhnya lebih mahal. Kenapa kok ada offset? Jatuhnya lebih mahal karena prepare untuk cetak offset itu prosesnya cukup panjang. Ya, mulai dari film aja persenti sudah berapa. Kemudian plat, abstraknya, obat-obatannya, belum lagi tintanya. Sementara jumlah cetak cuma 100 lembar. Jadinya dihitung biasanya sama dengan 1.000 lembar. Itu percetakan mengasumsikannya begitu. Sangat berperan pada proses publikasi atau pencetakan stationery dari perusahaan. Memang dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan sharing dengan teman. Kira-kira kalau misalnya saya mau mencetak kaos sekian, kira-kira masuk apa enggak harganya. Mau mencetak kop surat cuma 1 reel, kalau di offset masuk ada harganya. Hal-hal seperti itu mungkin saya tidak bisa mengajarkan secara rinci, tapi tidak secara garis besar saya bisa sedikit memberi gambaran. Jadi kalau pilihan cetak sablon, ya sekarang pilihannya kan sablon, offset, atau digital printing, itu tinggal jumlahnya dulu berapa. Kalau sekedar untuk tugas-tugas saja mungkin cukup digital printing. Kalau offset, jatuhnya lebih. Itu yang berkaitan dengan cetak mencetak. Kemudian di dalam mendesain, kamu mengenal yang namanya elemen grafis, vektor dan bitmap. Tahu ya kalau perbedaannya vektor dan bitmap?
Ya vektor pakai Corel atau AI, bitmap pakai Photoshop atau Photopaint. Itu softwarenya. Perbedaan mendasarnya adalah bentukan awalnya. Kalau vektor itu terdiri dari titik, garis, grafis, ya kurva, kemudian diberi warna dan independen, tidak tergantung pada resolusi. Resolusi itu adalah kepadatan titik yang membentuk gambar. Seperti ini misalnya ya. Ini kan kalau kita keker itu sebenarnya terdiri dari titik-titik. Nah, yang dimaksud resolusi itu adalah kepadatan titik-titik pembentuk gambar itu. Untuk cetak mencetak, resolusi adalah 300 dpi atau dot per inci. Atau kalau di Photoshop mungkin LPI ya, line per inci. 300 itu sudah standar minimal. Misalnya lebih pun bisa, tetapi nanti filenya berat. Misalnya kamu buat 600 dpi itu halus banget, tapi kasihan komputernya biasanya, terlalu berat kinerjanya. Apalagi masih berupa file PSD yang masih banyak layernya, kemudian ukurannya mungkin besar. Kalau tidak percaya bisa dicoba nanti ya. Buat simulasi, Ctrl N, kemudian kamu setting ukuran A4 atau A3 lah, A3 buat 600 dpi. Coba kamu desain dengan 10 layer, kira-kira seberapa kuat komputermu angkatnya, maksudnya kinerjanya, eksekusinya. Jadi sebenarnya 600 dpi itu bisa jadi mubazir. Karena apa? Karena toh untuk cetak dengan ukuran tertentu itu hanya membutuhkan 300 dpi. Bagaimana dengan billboard dan baliho? Billboard baliho itu sebenarnya dotnya kalau kamu perhatikan cukup kasar. Tapi jika dilihat dari jauh tak terlihat, kecuali foto. Bitmap termasuk dependent resolution, tergantung pada resolusi. Penampakannya, kalau vektor di zoom sebesar-besarnya, bagian pinggirnya tidak jadi tinggi, tetap smooth. Tapi kalau bitmap biasanya terlihat bergerigi. Semakin tinggi dpi, semakin halus tepinya. Semakin rendah, semakin pecah. Makanya kalau kamu lihat di pinggir jalan ada baliho atau billboard yang gambar fotonya terlihat buram atau pecah, itu berarti maksa dpi rendah untuk dicetak. Tapi sebenarnya kamera sekarang ini kan sudah memiliki resolusi yang relatif lebih tinggi. Megapikselnya sudah tinggi banget termasuk HP. Tapi saya tetap tidak menganjurkan kalau untuk seperti misalnya poster itu menggunakan kamera ponsel. Karena biar bagaimanapun tidak bisa mengimbangi kamera digital. Itu persepsi saya. Tetapi kalau misalnya makso pun ya tidak masalah. Kemudian vektor tadi sudah dibesarkan, di zoom sebesar-besarnya dia tidak akan terlihat pecah. Sementara kalau bitmap itu pecah. Pemanfaatannya antara vektor dan bitmap itu saling menunjang. Mungkin di antara kamu ada yang hanya terbiasa mendesain menggunakan Photoshop, sehingga jarang menggunakan vektor. Tapi ada juga yang biasa menggunakan Adobe Illustrator atau Corel Draw. Maka bisa memadukan antara vektor dan bitmap. Di sini untuk vektor grafisnya Adobe Illustrator atau Corel Draw? Illustrator. Ya, saya tidak membedakan antara Illustrator dan Corel Draw. Sekarang semuanya punya keunggulan sendiri-sendiri, tinggal lebih familiar mana. Ada kampus tertentu yang memang seperti mengharapkan Corel Draw. Contohnya tempat anak saya kuliah dulu begitu. Jadi kalau ketahuan filenya di Corel Draw, tidak lulus. Mereka
Tidak fair namanya. Padahal itu kan hanya alat. Jadi AI atau Corel Draw itu kan hanya alat. Soal kreativitas tergantung orangnya, bukan tergantung alatnya. Bukan tergantung gunnya. Man behind the gunnya yang lebih penting. Tapi memang kenyataannya begitu banyak kampus yang mungkin saya anggap sok idealis ya. Ini enggak AI, enggak gelem. Padahal Corel Draw juga tidak ada salahnya. Saya suka AI, tapi saya juga penggemar Corel Draw. Karena dua-duanya itu adalah software yang sama-sama luar biasa dan semakin tinggi rilisnya, semakin meningkat fasilitasnya. Nah, hanya saja saya yang kurang serak itu di Photoshop ya. Semakin rilis tinggi, dia semakin memanjakan pengguna. Skill dasarnya menjadi kurang karena tinggal ambil di internet, tinggal comot sana. Yang penting punya duit, mau beli apa saja berasa bisa. Padahal saya lebih suka kalau Photoshop itu semuanya serba manual dulu. Mulai seleksinya secara manual, kemudian seperti buat shadow, tidak usah drop shadow, buat bevel menggunakan manual, itu lebih mengeksplor. Tapi ya tidak apa-apa, memang eramu sudah era kemanjaan, jadi tidak apa-apa, biasa saja. Bahkan nanti mungkin suatu saat seperti Canva itu justru lebih benar dibandingkan Photoshop. Ya tahu kan Canva? Canva itu adalah aplikasi instan yang bukan desainer pun bisa mendesain. Dan penciptanya sebenarnya juga karena dia menyadari bahwa terkadang orang yang tidak punya latar belakang desain seringkali kesulitan mendesain, tapi punya selera. Nah, itu yang dimanfaatkan. Jadi pencipta Canva itu bukan orang main-main juga. Bukan sekedar programmer, tapi juga mengerti. Nah, kalau kalian sebagai anak di kafe menggunakan Canva, itu hanya untuk memperkaya, bukan tamat. Nanti kamu terjerumus pada kemanjaan yang tidak terbatas. Bahkan mungkin saya nggak tahu seperti ChatGPT itu apa sudah bisa untuk membuat gambar. Kalau membuat bisa, membuat untuk skrip bisa. Nah, tapi kalau untuk gambar saya belum tahu. Sudah ada yang pernah mencoba? Belum. Itu teknologi luar biasa yang nanti bukan tidak mungkin akan menggantikan manusia. Tinggal masukkan saja inputnya, nanti kita tunggu outputnya. Jadi sekarang kan yang lagi tren ChatGPT gitu ya, bahwa segala sesuatunya akan diatasi dengan menggunakan komputer. Pemanfaatan vektor dan bitmap ini tergantung. Kalau saya biasanya dari pengalaman, selama itu bisa saya buat full vektor, saya lebih suka full vektor. Karena vektor jauh lebih ringan. Tetapi kalau memang terpaksa harus ada bitmap, ya saya olah dulu di Photoshop, baru saya import di Corel Draw. Bagaimana kalau misalnya gambar vektornya sangat kompleks, ya lebih baik kita menggunakan Photoshop. Jadi pertimbangan-pertimbangan kapan menggunakan bitmap, kapan menggunakan vektor itu adalah tergantung dari kebutuhan kita. Kenapa saya menggunakan full vektor? Karena saya suka. Saya suka bereksplorasi. Yang mungkin harusnya efek bitmap, saya coba efek vektor. Dari pengalaman dan Corel Draw mulai dari versi saya menggunakan Corel Draw itu sekarang sudah versi berapa? 17 lebih ya, ada yang baru. Saya mulai dari versi di Jakarta dulu versi 2 ya, nggak salah. Versi 2, 3, kemudian pindah ke Malang itu versi 4 dan seterusnya sampai sekarang. Dari pengalaman saya Corel itu biasanya kalau rilis ganjil itu bagus. Misalnya, ya ini pengalaman aja. Jadi misalnya 3, 5, 15, 17 itu bagus. Tapi ganjil cenderung kurang bagus. Saya kurang tahu kenapa. Apa lemot atau gimana. Tapi tidak tahu yang versi sekarang. Sekarang saya pakai versi X7 ya. X7 itu X7 itu kayaknya lumayan bagus sih. Cuman saya sebenarnya lebih senang 13 atau 11. Cuman seringkali anak-anak filenya versi X7 tidak bisa dipakai X3 atau X5. Jadi
Mudah-mudahan juga kalian paham bahwa kalau di Photoshop kamu pakai release berapa saja, dibuka di yang lebih rendah, insya Allah masih bisa. Mungkin hanya fasilitas-fasilitas filternya yang tidak terdukung, itu yang tidak bisa. Tapi kalau vektor AI X3 misalnya, kamu dibuka di 15 itu tidak bisa, 15 juga tidak bisa. Corel Draw 17, kamu kerjakan di 17, dibuka di X3 itu tidak bisa. Ya itu bedanya vektor dan bitmap. Jadi kalau misalnya nanti saya membutuhkan kamu mengerjakan tugas menggunakan Corel Draw atau AI, itu mesti saya tentukan versinya atau rilisnya agar saya juga tetap bisa membuka di program Illustratornya atau di Photoshop. Mendesain menggunakan komputer jauh lebih mudah dibandingkan manual. Teknologi tetap bisa dimanfaatkan atau memang harus dimanfaatkan. Bahkan sekalipun nanti kalian pada awalnya menggunakan praktek cetak tinggi secara manual, pola atau gambarnya bisa kalian desain dulu di Corel Draw atau di Photoshop. Jadi buat dulu bisanya sebanyak mungkin, pilih yang terbaik itu yang digunakan. Saya selalu menganjurkan manfaatkan fasilitas digital untuk menunjang kinerja kamu sekalipun kerjamu secara manual. Nirmana manual, kenapa tidak kita buat polanya di Corel Draw dulu sebanyak-banyaknya baru kita gunakan. Jadi memanfaatkan teknologi digital itu adalah untuk mengefisiensikan waktu dan memudahkan kita. Dan seperti saya katakan bahwa keunggulan komputer itu adalah kontrol Z-nya. Kamu bisa mengundo sesuai dengan yang kamu inginkan, membatalkan berita sesuai yang kamu inginkan, sehingga tidak perlu membuang-buang kertas, membuang-buang tinta. 100 langkah perlu, Ctrl Z 100 langkah akan kembali dia. Kayak kalau perkataan bisa sampai 100 atau 99. Kalau AI saya kurang tahu, tapi AI bisa masuk ke historinya. Photoshop juga bisa masuk ke historinya. Jadi memang teknologi informasi itu semakin memudahkan kita, tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Dulu saya kalau kerja harus ada gambar cat air, ya saya gunakan cat air betulan di atas kertas gambar. Kalau sekarang kan tidak, buat saja di Photoshop, pilih efek cat air, sudah jadi lukisan cat air. Jadi tidak ada yang sulit. Semua sudah disiapkan, filternya ada, layer stylenya ada, kamu tinggal memanfaatkan. Untuk awal, kita akan nanti mencoba praktek cetak tinggi. Ya ini untuk persiapan saja. Minggu depan masih gitu. Tapi maksudnya persiapan utama dana ya. Karena kalau nanti mendadak, dikira saya tidak ngabari itu. Jadi rencana saya adalah cetak tinggi. Cetak tinggi itu menggunakan media. Yang pertama adalah multiplex. Pilihannya pilihan, jadi bebas boleh multiplex. Multiplex. Kemudian MDF. Kemudian hardboard, kemudian Kares Milo. Ini adalah pilihan medianya. Dari keempat itu, silakan kalian pilih yang mana yang menurut kalian terjangkau. Kemungkinan multiplex ya yang terjangkau. Kemungkinan. Kenapa kok tidak triplex Pak? Triplex sekarang itu cenderung terlalu lunak dan terlalu tipis, sehingga kalau dicukil itu terkadang habis dan tembus. Bahannya sudah bukan lagi kayu Kalimantan, bahannya sudah bukan lagi kayu Meranti, tetapi kayu Sengon. Ya, sehingga kalau dicukil dia kebanyakan hancur. Ukurannya nanti maksimal A4 aja.
tidak harus beli. Kalau misalnya ada bekas yang masih bisa digunakan, manfaatkan. Mungkin ada kakak kelasmu dulu yang masih punya simpanan, nggak apa-apa, karena Tinonya kan sebelahnya sudah selama tidak tertulis. Boleh. Daripada beli. Jadi intinya saya memberikan gambaran ini agar kalian bisa mempersiapkan tapi tidak harus beli. Misalnya pun terpaksa harus beli, ya beli. Ya di antara tanya paling mahal Dino ya. Dino. Per 4 ya dia kurang. Ada yang di bawahnya 4. Ada 2. Jadi maksimal itu 4 aja. Lebih kecil enggak apa-apa, tapi jangan terlalu kecil. Nah kemarin tahun lalu ya itu ada juga yang tanya bagaimana kalau saya menggunakan penghapus, apa penghapus itu bisa besar? Kan nggak bisa. Jadi paling nggak 4 lah, biar kelihatan. Kalau misalnya mau A3 juga alhamdulillah, biar lebih kelihatan lagi. Ya ini medianya. Kemudian alatnya itu alat cukil. Aduh saya lupa bawa. Tadi saya berangkat subuh, alatnya saya ada di belakang di gudang. Jadi alat cukil, memang namanya alat cukil itu grafis. Insya Allah di toko stasiun ini ada ya? Di ATK ada ya? Ada. Macam-macam bentuknya. Jadi dalam satu set itu bisa aja isinya 6 gitu ya. 6. Alat cukil. Dan untuk polanya itu bisa kalian buat secara manual atau digital. Tapi apa yang harus dibuat itu nanti. Yang penting kita persiapkan ini dulu. Nah yang masih belum terpecahkan ini adalah apakah nanti kita akan melakukan proses pencetakannya di ruangan atau tidak. Itu yang saya masih belum mendapatkan solusinya. Karena saya yakin ruangan ini tidak dipersiapkan untuk itu. Beda dengan angkatan 2017, itu dulu kita sempat di sini. Sehingga ada masalah ini nanti, aduh, nyukil aja ini nanti juga. Itu udah ada. Nanti hobinya yang saya kerahkan. Sampai di sini ada pertanyaan, belinya di mana? Kalau multiplex di toko bangunan, bahan bangunan mungkin ada. MDF itu pasar besar katanya. Pasar besar ya, ada. Masa masih ada yang belum tahu kota Malang? Tahu kan? Sudah keliling Malang kan? Nah. Loh, saya kalau misalnya mahasiswa baru, misalnya belum tahu Malang itu saya maklum. Tapi kalau kalian sudah semester 4, insya Allah Malang sudah tahu. Kecuali kalian tidak pernah keluar dari kos-kosan. So, saya punya kakak kelas dulu di kos-kosan, ya gitu. Tahunya itu hanya kos sama kampus. Naiknya bemo. Itu aja. Selain itu tidak tahu. Pada saat mendapat tugas untuk beli sesuatu di tempat yang dia tidak pernah lewati, bingung. Tapi era sekarang sudah beda. Era milenial tidak mungkin kamu diam di tempat. Pasti tidak kuat lah kalau kamu tidak bergerak. Untuk tintanya nanti mungkin bisa urunan ya. Karena satu kali itu agak mahal juga ya. Sama roll, nanti juga butuh roll ya. Roll itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada jadi untuk menyapukan tinta pada permukaan media cetaknya atau acuan cetak. Jadi MDF, multiplex itu kita sebut sebagai acuan cetak. Pola yang nanti kalian gunakan itu belum saya tentukan temanya. Tetapi kalau misalnya ada tulisan, berarti kamu harus memperhatikan bahwa hasil dari cetak itu adalah terbalik atau mirror. Misalnya kamu menuliskan namamu,
Berarti namamu di papan cetak, di acuannya harus terbalik agar kalau dicetakkan dia terbaca. Jangan keliru, di acuannya terbaca, pas dicetakkan terbalik. Sederhana memang, tapi di situ menentukan apakah secara psikologis kamu paham atau tidak. Jadi hal-hal yang sederhana itu terkadang memang kesekan. Pengalaman banyak yang kalau menuliskan nama ternyata terbalik karena dia mencukil terbaca dicetak terbalik. Soal harga saya belum tahu, silakan survei dulu. Sekali lagi untuk kertas nantinya jadi yang dicetak itu biasanya saya senang menggunakan kertas Samson. Kertas Samson itu yang berwarna coklat seperti kertas amplop. Coklat, tahu kan? Atau kalau tidak itu kertas buram, kertas CD istilahnya. Kalau dulu kertas pensil. Itu relatif lebih murah dibandingkan HVS kalau masih ada. Karena sekarang teknologi stensil kayaknya sudah tidak ada. Kertas buram untuk ujian kayaknya sudah tidak diperlukan, sehingga saya agak ragu kertas ini masih ada atau tidak. Kalau kertas HVS itu bisa saja, cuma daya serapnya menurut saya agak kurang bagus dibandingkan Samsung atau CD atau kertas stensil. Atau bisa juga kain. Jadi seperti tote bag itu kan dibuat dari kain. Kain biasanya kain belaju. Kain belaju itu adalah kain yang termasuk kualitas rendah, tidak pernah dibuat baju sama orang, tapi untuk berkreasi. Kain belaju relatif. Kualitas kain belaju pun juga bermacam-macam. Itu tapi nanti. Yang penting sekarang adalah acuannya multiplex, MDF, hardboard atau Vino, kemudian tinta cetak warna hitam saja nanti. Tapi kalau mau bereksperimen dua warna silakan, misalnya merah sama hitam. Kemudian roll ini sebenarnya satu kelas satu, tapi kalau sabar menunggu bisa, tapi kalau tidak sabar ya berarti harus menyiapkan 2 atau 3 biar bisa bersamaan. Kemudian kertas. Itu yang bisa saya informasikan sementara. Ya berhubung puasa saya dari tadi pagi ngomong mulai dari jam 8.40, jadi energinya agak habis, terus tenggorokan saya juga agak kering. Terus terang saya seperti fly, ini memandang kamu ini seperti mengambang. Betul. Karena ternyata berbicara itu kan energinya juga luar biasa. Ini kamu seperti apa ya? Saya duduk ya, maaf. Saya seperti melihat kamu seolah-olah mengambang. Oke, sementara itu ada pertanyaan kira-kira? Mulai kapan ini nanti saya informasikan? Kemudian gini, saya belum buat grup ya, karena saya masih mempertimbangkan kemampuan hati saya. Ketua kelasnya siapa untuk hari ini? Ada mana? Maksudnya gini, bukan membebani kamu, hanya untuk koordinasi apabila ada informasi yang ingin saya sampaikan, tidak harus saya sebutkan dulu sesuatu, cukup ke satu orang dulu. Dan ada yang mau. Kalau ada yang mau, berarti kamu memaksa saya membuat grup ya. Yang nanti saya pertimbangkan. Kan HP saya ini termasuk HP yang sudah out of date. Mungkin kondisinya sudah tidak memadai lagi, memorinya kecil. Jadi kalau saya buat grup, kemudian nanti paling nggak ada 5 grup nanti, kan berat. Siapa tahu ada yang mau menjadi relawan ketua kelas gitu, bukan ketua kelas sebenarnya, perwakilan untuk memudahkan saya mengkomunikasikan informasi. Yang direnungkan dulu, nanti siapa yang mau silakan saya di WA di CFB ya. Ini Astri Pro F berapa? F1.
sementara gitu dulu ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sudah presensi